Kami hormati Bapak Ibu dari PPFKFP Ciawi. Yang kami hormati peserta pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh. Yang kami hormati peserta pelatihan manajemen agribisnis bagi non-aparatur. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih untuk teman-teman dari Balai Pusat Pelatihan Manajemen Ciawi ya Bu ya. Sudah jauh-jauh ke sini, yang pasti akan memberikan ilmunya pada kita selama 3 hari. Kalau boleh saya pesan, karena ini ada 2 ya, untuk teman-teman yang baju coklat, sahabat-sahabat saya. Dengan 3 hari di sini loh Pak, oleh bolos-bolos ya, harus diikuti benar-benar. Saya hanya ingatkan, santan parang itu mati barangkali. Kios jus, mangga, obsession, kapan ada? Kalau mangga yang olah diproses seperti ini, sewaktu-waktu tinggal kecenderungan tutup mangga, tinggal nyopot, dan langsung di blender, selesai. Terjawab, artinya apa? Mangga yang saat di musim buah dari petani itu tidak nyampe. Ya, karena itu nanti apa ngobrol daring apa mau kerjasama dengan Tom dan Jerry ya Karena saya ada kelompok tani juga itu. Ya nanti sama teman-teman di pas rapat kelompok tani disampaikan dulu. Nanti setelah itu dengan sebagai ketua nyampaikan ke saya luas lahannya berapa, nah nanti tak sampaikan ke dinas biar di sertifikasi organik. Kalau udah sertifikasi nanti enak kerjasama dengan Tom. Karena selama ini kita kerjasama dengan buah yang dari Malang. Ini bisa kafe di saja dari Karanganyar ya kalau ini. Dari Karanganyar, lahannya 20 hektar sana. Terus sebentar lagi melon. Melon ada petani organik dari Karanganyar juga. Melon kita juga. Terus semangka juga. Kalau rencana buah apa ya? Ya dari yang alpukat itu dari Malang, kita Malang. Yang jenis dari Muntilan, yang jambu kristal, sama yang ini Bendel Sari itu jambu kristalnya, yang belum rencana mau ke arah Klengkeng. Klengkeng kita juga pingin. Nah, Klengkeng kan kalau bisa teman-teman Klengkeng, tapi arahnya untuk Klengkeng dan anggur boosternya, arahnya booster yang organik. Itu kebetulan teman ada yang bisa membuat booster organik. Nah, ini booster kan masih kimia. Biar Klengkeng mirip apek, gede itu sama anggur. Nah, kita buat ya organik. Nah, nanti kita sudah di supermarket. Nah, nanti luar biasa pasarnya kita di supermarket. Makanya itu nanti kurang-kurang kita kalau mau, karena kita butuhnya rutin. Seminggu itu kita untuk buah itu ngirim 4 kali loh. Hari Senin, Kamis sama Selasa Jumat. Selasa Jumat itu untuk Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang Senin Kamis itu tuh di Jawa Tengah. Kita baru ngirim Senin Kamis. Jadi besok Kamis itu kita ngirim. Kita baru besok Kamis itu ngirimnya alpukat. Mampunya baru 500 kilo. Pepaya baru 100 kilo. Terus jambu kristal 500 kilo. Terus satunya alpukat, pepaya, jambu kristal, pisang Cavendish kita off dulu, paling bulan depan. Sama salak kita bulan depan baru siap. Baru 5 item itu. Kalau pepaya California itu harus grade A semua Pak? Soalnya bukan grade A, kita nggak ada istilah grade A, grade B, tapi cuma speknya untuk kerjasama dengan Jerry beratnya 800 minimal gram, maksimal 2 kilo. Harus yang lonjong. Kalau yang bulat pun nggak masuk ya? Itu nggak masuk. Nanti rencana saya mau daftarkan pepaya yang Taiwan ya. Taiwan ya, beli itu Taiwan toh. Nanti yang kita masukkan ke Taiwan. Jadi ada 2 jenis pepaya California udah jalan, nanti pepaya Taiwan biar teman-teman yang di lapangan yang nanam pepaya pingin lonjong metune bunder. Iya toh, kan banyak yang itu bisa saya jual gitu loh. Jadi ya pingin lonjong metune bunder kan bisa saya jual, nggak apa-apa kita bantu. Karena kemarin dari pihak Superindo juga gitu. Nanti 2 jenis, nanti kalau enggak yang California juga yang Taiwan. Taiwan kan bunder toh itu. Taiwan enggak, yang bunder itu apa? Taiwan apa jenisnya? Tapi pesennya bibir dulu kan California. Iya, tapi keluarnya bunder-bunder. Keluarnya bulat-bulat. Iya. Tapi Superindo memisahkan itu namanya Taiwan kalau yang bunder. Makanya enggak apa-apa. Untuk yang bunder nanti Taiwan. Jadi semua bisa tercover gitu. Ada berapa pohon nanamnya? Baru satu Pak, mungkin 400-an. Tapi udah mulai panen belum? Kita 1-2. Ya kapan-kapan lihat sampelnya aja seperti apa. Karena terus terang Bu, treatment Cavendish itu sulit ya.
seperti minum bayi itu loh. Ya, Kita betul. harus dibawa ke supermarket terlalu banyak gesek-gesekan minum emu. Jadi aku yang dari Karangannya nanti sudah aku pesennya udah tak kasih stiker sana karena udah ngisolasi ini. Jadi satu ikat itu isi 3 sampai 4 seperti di supermarket Ya, itu ya, loh. ya. Udah tak suruh masukkan ke dus. Jadi tinggal dia ngirim langsung ke supermarket karena begitu dibuka pindah nanti emu. Kemarin awal kita ngirim rusak hampir kita kirim 1 ton 400 kilo itu Muspro itu Muspro ya. Kita rugi 400 kilo. Akhirnya kita mandek dulu, mulai bulan depan baru ngirim, ngatur pola untuk manajemennya untuk piye supaya ora rusak gitu loh. Strategi. Per kilo ya? Per kilo itu ya, per kilo hitungannya per kilo. Ini kan ditimbang berapa kilo itu nanti biasanya nanti mereka suruh kita ikati 3 atau 4 di seperti supermarket itu. Oh ya, iya. Memang agak rumit mas. Betul, betul. Ya. Nanti coba ya aku biar jalan yang Karangannya dulu, baru ke penjaringan enggak apa-apa. Itu setahu saya jadi nanti ketika mendaftar, saya sudah punya WhatsApp personal nih ya, sudah punya WhatsApp personal. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa download WhatsApp bisnisnya. Kemudian setelah download, nanti kan ada pertanyaan menggunakan nomor ini atau menggunakan nomor lain, gitu ya. Nah, ketika pilih menggunakan nomor lain, jangan menggunakan nomor ini. Kalau menggunakan nomor ini, nanti data-data atau nomor WhatsApp itu akan dipindahkan ke WhatsApp bisnis. Berarti WhatsApp personal akan menjadi WhatsApp bisnis. Jadi Bapak Ibu tidak punya WhatsApp personal. Tapi kalau dua-duanya dalam satu nomor bagaimana? Nah, tinggal pilih menggunakan nomor lain, pakai nomor lain, apa ya? Gimana pakai nomor lain gitu punya cara. Jadi pakai nomor ini, pakai nomor lain. Nah, pakai nomor lain, kemudian masukkan nomor Bapak Ibu yang menjadi WhatsApp personal. Cuman akhirnya itu ditambahi 0, gitu. Tricky sebenarnya ya, tricky. Kemudian setelah itu di next kan biasanya ya, di next, kemudian nanti minta kode verifikasi. Nah, nanti akan dikirim kode verifikasi lewat SMS biasanya kan ya, tapi nggak bakalan bisa. Nanti dia akan mengirim verifikasi lewat SMS, kita tunggu kan itu ada berapa menit ya, kalau nggak 2 menit, kalau nggak 2 menit, kalau nggak salah 2 menit atau 1 menit itu kita tunggu. Ketika kita tunggu nggak bakalan masuk, memang nggak akan masuk. Nah, nanti ada pilihan yaitu panggilan. Nah, nanti klik panggilan. Nah, ketika kita klik panggilan, nanti dari operatornya akan memberi kita kode verifikasi. Nah, nanti kita catat kode verifikasi itu, baru nanti kita masukkan di WhatsApp bisnisnya. Itu ya. Tapi ini khusus untuk yang urgent, keterbatasan. Tapi idealnya tetap bisa punya 2 nomor. Idealnya punya 2 nomor. Kalau sekarang kan banyak ya handphone, smartphone yang dual SIM gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi dan kami sangat bahagia untuk bisa mengikuti pelatihan secara offline. Terus berkaitan dengan materi, terus terang kami dari para penyuluh sangat senang karena mengetahui perkembangan teknologi. Waktu Sespin minta dibantu khusus untuk menumbuhkan petani milenial di Kabupaten Sleman. Jadi waktu itu Pak Menteri bilang Bupati segera kepala dinasnya diminta ke Jakarta untuk menyampaikan program apa yang hendak dibantu. Jadi kami sudah bersurat dan insya Allah sebenarnya ketemu Pak Kepala Badan SDM yang menangani ya. Semoga nanti komitmen Kementerian Pertanian untuk membantu Sleman terkait dengan penumbuhan petani milenial bisa terwujud. Panjenengan siap nggak? Siap. Karena kalau dibantu dari Jakarta, panjenengan nggak siap juga kurang ada artinya. Siap ya? Siap. Barangkali itu Bapak. Sekali lagi pesan saya waktu seperti pembukaan untuk teman-teman pulang dari sini, ilmunya segera dimanfaatkan, jangan tunda-tunda, jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa. Apapun, sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan, segera dimanfaatkan. Pasti akan ada gunanya untuk panjenengan dan untuk lingkungan sekitarnya. Silahkan disosialisasikan kepada
warga, terutama kelompok pandemi. Begitu ya Bapak Ibu, mengatakan Bapak dari saya singkat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang telah memberikan sambutannya. Saya boleh cerita sedikit, Pak Menteri kita itu memang sangat memahami sektor pertanian karena beliau itu pernah jadi lurah, Pak. Beliau pernah jadi camat, beliau pernah jadi bupati, 2 kali wakil gubernur dan 1 kali wakil gubernur dan 2 kali gubernur. Jadi memang beliau memahami sekali. Di Sulawesi Selatan kita ketahui sebagai daerah sentra produksi pertanian, khususnya beras dan coklat. Jadi makanya beliau itu dari awal itu sudah mempunyai program untuk meningkatkan penyuluh melalui BPP Kostrataninya. Karena beliau tahu penyuluh itu waktu zaman beliau jadi lurah itu adalah pemuda paling laku, ya. Karena anaknya Pak Lurah itu pasti mau waktunya PPL gitu. Karena memang PPL itulah yang mempunyai peran dalam meningkatkan pertanian di daerah kita sebetulnya. Jadi beliau itu saat ini mencetuskan tulang punggung atau ujung tombak pembangunan pertanian itu adalah petani dan penyuluh. Bukan Pak Menteri, bukan Pak Dirjen, bukan Pak Kepala Dinas, apalagi saya Kepala Pusat, tidak. Tapi penyuluh dan petanilah yang menjadi ujung tombak pembangunan pertanian kita itu. Jadi makanya beliau menggelontorkan program namanya BPP Kostratani, Komando Strategi Pembangunan Pertanian, yaitu tujuannya adalah agar penyuluh dan petani itu mempunyai tempat untuk bertemu dan bertukar pikiran. Karena BPP itu mempunyai 5 fungsi utama sebagai pusat data informasi, sebagai pusat pembelajaran, pertemuan mitra agribisnis, apalagi itu. Pokoknya disitulah tempatnya Bapak petani, Ibu petani, dan Bapak Ibu penyuluh curhat-curhatan. Tapi jangan masalah keluarga ya, tapi masalah teknologi pertanian. Silakan curhat-curhatan di situ. Karena mungkin ilmu yang dapat oleh penyuluh kita ini itu ilmu nasional mungkin. Jadi mungkin tidak bisa diterapkan secara langsung di daerah Bapak Ibu sekalian berada gitu kan. Jadi harus melihat juga kondisi geografisnya. Nah itulah gunanya BPP Kostratani ini. Jadi pengalaman atau kearifan lokal itu dikombinasi, diblended, dicampur dengan ilmu-ilmu atau informasi yang didapatkan oleh para penyuluh kita. Dan seperti yang tadi oleh Pak Kurmidi, ini saya sangat setuju sekali ya, penyuluh itu harus banyak belajar gitu, belajar terus ya. Dan sekarang belajarnya gampang, mudah ya, bisa buka YouTube, buka TikTok. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang penyuluh atau koordinator penyuluh yang pintar TikTok, jangan TikTok joget aja atau TikTok nyanyi-nyanyi aja, tapi TikTok cara tanam gitu kan, TikTok cara panen, atau TikTok cara mengolah satu komoditas pertanian kita, misalnya kedong-dong bisa jadi kosmetik, itu keren itu pasti. Atau misalnya buah nangka bisa menurunkan berat tubuh gitu, melangsingkan, wah pasti laku itu, pasti banyak yang nonton. Ya tapi itu jangan hoax ya, yang betul-betul di-create gitu ya. Karena bagi saya, kita kalau ikut pelatihan seperti saat ini, ketika kita ngantuk ya, kita lupa nyatet, kita nggak dapat ilmu. Tapi kalau ada di YouTube, ada di TikTok, itu mau 100 kali kita nonton ada terus. Akhirnya bisa kita hafal gitu. Nah, mari sekarang kita gunakanlah media-media multimedia ini untuk ya membangun ilmu-ilmu itu, walaupun singkat gitu. Tidak usah panjang-panjang sampai 1 jam, bosen juga kita kan. Saya lagi seperti kalau saya boleh kembali ke masa lalu, ke zamannya Pak Harto. Kita swasembada beras, kita dikenal oleh Malaysia, kenal oleh Thailand sebagai negara sumber benihnya, ya. Nah itulah yang saya harapkan sekali, terutama teman-teman milenial tersebut ya, anak-anak muda nih harus kreatif dan tahan banting. Jadi jangan kalau gagal sekali udah selesai, tidak, itu harus dicoba terus. Dan Pak Menteri kita
ini sebetulnya bukan masalah Indonesia saja, ini masalah dunia. Karena sektor pertanian itu dimanapun itu dianggap sektor yang kurang mengasihkan bagi anak muda, ya. Karena anggapannya di sana kotor, harus macul, harus apa lagi, harus manggul pupuk atau dan lain-lainnya. Tapi saat ini seperti petani milenial, mungkin yang muda-muda kenal Kang Sandi ya, Kang Sandi atau Kang Henda, itu beliau tidak pernah turun ke sawah, semuanya sudah pakai Android, ya, nyiramnya juga udah pakai drone. Nah, memang itu tidak semudah membalik tangan, tapi itulah jadikanlah itu sebagai mimpi adik-adik petani milenial bahwa pertanian kita ke depan harus seperti ini, ya. Jadi masalah usia itu tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Seperti contohnya Jepang. Jepang itu petaninya umurnya Pak itu lebih dari Bapak, lebih tua, umur 70 tahunan mungkin di sana. Makanya mereka mengundang anak-anak muda Indonesia untuk magang di sana membantu pertanian mereka. Tapi itu juga menjadi ilmu bagi kita. Jadi ketika kembali, mungkin ada Pak ya dari Kamaja, Ikatan Kamaja ada yang alumni Jepang, petaninya belum? Oh, dari Jepang. Berapa lama di sana? 3 tahun Pak. Mantap. Nihongo sabiru nih. Bisa bahasa Jepangnya? Kalau 3 tahun udah bisa bahasa Jepang beliau. Hah? Oh, udah lupa katanya dia. Karena pakai bahasa Jawa terus dia soal di sini. Iya. Jadi memang kalau udah di Jepang itu, ya itu, bagaimana ya? Ya mereka fokus gitu, ya. Saya juga sedikit tekankan ke teman-teman, kalau memang kita sepakat nih, satu BPP misalnya, mudah-mudahan bisa kita terapkan ya, produksi jagung misalnya, ya. Ayo, produksi jagung lah satu kecamatan itu, tapi jagung yang memang unggul. Gitu kan, jagung peningkatan kapasitas penyuluh dan pelatihan manajemen agribisnis sebagai nama operator dengan resmi saya tutup. Mohon maaf para kata-kata saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cijet ya yang belakang.